Tim raksasa Jepang yang dipimpin oleh Hajime Moriyasu komentari kekuatan timnas Indonesia, Vietnam, dan juga Irak. Pelan tapi pasti, timnas Indonesia kini sedang menapaki babak baru. Penuh optimisme bersama Sintayong, pelatih Jepang Hajime Moriyasu pun turut menyampaikan pendapatnya soal kekuatan grup D di Piala Asia tahun 2023. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia sudah bisa tampil percaya diri di level Asia. Hasil-hasil positif yang diraih Garuda di berbagai pertandingan internasional jadi gairahnya. Belum lagi, tim Merah Putih kini diperkuat pemain-pemain grade A yang berkarir di luar negeri. Setelah penantian panjang selama 16 tahun, timnas Indonesia akhirnya bisa kembali tampil di Piala Asia pada tahun 2024. Skuad Sintayong masuk ke dalam grup D bersama timnas Jepang, Vietnam, dan juga Irak. Bila melihat data statistik, Jepang adalah tim yang paling banyak meraih trofi di Piala Asia sepanjang sejarah. Mereka merengkuh gelar juara di Piala Asia edisi 1992, tahun 2000, 2004, dan tahun 2011. Pada Piala Asia terakhir tahun 2019, Jepang keluar sebagai runner-up setelah tumbang di final atas Qatar dengan skor 1-3. Tim unggulan kedua yaitu timnas Irak. Pernah menjuarai Piala Asia edisi 2007, namun skuad asuhan Jesus Casas itu nampaknya sudah tak sekuat dulu lagi. Apalagi di laga terakhir saat melawan Thailand. Di ajang King Cup, mereka hanya mampu menang via adu penalti setelah main imbang 2-2 dalam 120 menit. Sementara itu, Vietnam pernah memperoleh posisi keempat Piala Asia pada edisi 1956 dan 1960 yang saat itu masih menggunakan nama Vietnam Selatan. Pada Piala Asia 2004, ketika itu Indonesia mampu menang 2-1 atas Qatar yang diasuh Rosier. Gol dicetak Budi Sudarsono dan Ponario Astaman. Kekalahan itu pada akhirnya membuat Rosier dipecat dari jabatannya melatih timnas Qatar. Sedangkan timnas Indonesia sendiri dalam catatannya belum pernah lolos dari fase grup sepanjang ikut serta di Piala Asia pada edisi 1996, 2000, 2004, dan 2007. Namun kondisi timnas Indonesia kini berbeda. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu pun buka suara terkait potensi kekuatan calon lawannya di grup D tersebut. Juru taktik berusia 54 tahun itu menganggap bahwa tim-tim di grup D termasuk Indonesia akan menyulitkan langkah Jepang. Menurut saya, kami berada di grup yang sangat sulit, kata Hajime dilansir dari Soccer King pada bulan Oktober 2023 yang lalu. Hajime pun menegaskan bahwa dirinya dan tim harus melakukan persiapan matang agar bisa tampil maksimal di Piala Asia 2023. Jadi saya pikir kami harus mengambil langkah dan mempersiapkan diri dengan baik, ujarnya. Lebih dari itu, ia menyebut bahwa tidak ada tim yang bisa diremehkan di grup ini. Saya pikir kami harus mewaspadai semua tim, katanya. Kami harus melakukan analisis agar dapat mengetahui kekuatan sendiri dan mempelajari kekuatan lawan. Tambah mantan pemain timnas Jepang itu. Sebagaimana diketahui, Piala Asia 2023 akan dihelat di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Nantinya di laga perdana Jepang akan berhadapan dengan Vietnam pada 14 Januari 2024. Jepang kemudian akan menghadapi Irak pada 19 Januari 2024, lalu terakhir melawan timnas Indonesia pada 24 Januari tahun 2024. Tampil menjanjikan, para pemain timnas Indonesia ini mulai mendapat pengakuan dari dunia. Sejumlah pemain timnas Indonesia mulai mendapat pengakuan dari media-media asing, mulai dari Marcelino Ferdinand, Arhan, hingga yang terbaru Ramadan Sananta. Marcelino Ferdinand, dia bersanding dengan bintang-bintang kelas dunia seperti pemain bintang Barcelona, Pablo Gavira atau Gavi. Pemain nomor 10 yang juga bisa bermain melebar, memiliki semua yang diperlukan. Keseimbangan, kontrol ketat,
teknik, dan kepercayaan diri untuk menjadi bintang besar di negara pencinta sepak bola ini, kata jurnalis The Guardian John Dardin. Jurnalis Inggris Ben Boxak sempat menyampaikan pendapatnya soal penampilan Marcelino saat melawan Argentina. Boxak yang pernah bekerja untuk The Guardian, World Soccer, Goal, Daily Star, dan The Times itu menyebut Marcelino luar biasa. Marcelino Ferdinand tampil solid melawan Argentina kemarin, tulis Boxak di akun Twitter pribadinya. Baru berusia 18 tahun, dia adalah satu dari sedikit orang Indonesia yang bermain di Eropa. Baru pindah ke KMSK Dienst di Belgia pada bulan Februari, bahkan terbaik tambahnya. Pemain yang kedua yaitu Pratama Arhan. Pertandingan persahabatan melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno pada Juni 2023 lalu ternyata cukup berkesan untuk bek Argentina, Jerman Pazzella. Salah satu yang menjadi sorotan Pazzella dalam pertandingan itu adalah lemparan ke dalam Pratama Arhan. Memang kalau kita lihat ulang, itu lemparan Arhan berbahaya karena terjatuh di tempat berbahaya. Sulit sekali untuk dihalau, kata Pazzella. Itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan sebagai taktik. Di tim kami sudah siap dengan segala kemungkinan. Lemparan yang baik, tapi kita sudah siap. Lemparan Arhan ke dalam itu ternyata mendapat perhatian dari media Argentina, Ole. Dalam artikelnya, Ole menyebut lemparan ke dalam yang dilakukan pemain 21 tahun mengejutkan. Salah satu gambaran mengejutkan dari kemenangan timnas Argentina melawan Indonesia 2-0 di Jakarta adalah pemain sayap Pratama Arhan yang masuk di babak kedua, dan dengan setiap lemparan ke dalam dia menggiring bola dengan handuk dan mengirimnya ke area penalti. Bahkan dalam satu drama dia akan mengejutkan Emiliano Martinez, tulis Ole. Pemain ketiga yaitu Asnawi Mangku Alam. Selain memuji Arhan, Pazzella pun cukup kagum dengan permainan kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam. Jadi menurut saya, kami tahu kalau Indonesia tidak gampang saat melawan Argentina, tapi Asnawi sebagai kapten menjalankan tugasnya dengan baik, ucap Pazzella. Dia berani menghadapi pemain penyerang kami di babak kedua. Dia bermain sangat baik. Dia kapten tim yang sangat baik, imbuhnya. Pemain selanjutnya, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta menjadi sorotan di akun Twitter X-Coating yang merupakan pencari bakat asal Eropa setelah tampil menawan di laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Stadion Gelora Bung Tomo. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Sananta mampu menceploskan 2 gol pada menit 63 dan 67. Berkat 2 golnya tersebut, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Brunei dengan skor 6-0. Penampilan impresif pemain asal Persis Solo itu ternyata menarik minat dari salah satu akun talent scout Eropa, X-Scouting. Sahabat dunia bola, demikianlah ulasan kami mengenai persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi Piala Asia dan Piala Dunia. Sampai jumpa dan terima kasih karena telah mengklik channel kami. Jangan lupa like and subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya dan berikan komen yang membangun di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya. Iya.